Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 lalu bertepatan dengan 27 Rajab. Umat Muslim memperingati Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, peristiwa maha dahsyat yang menjadi titik tolak perubahan sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-7 atau sekitar 1400 tahun silam, sebuah peristiwa maha hebat dari tanah Arab yang jauh lebih mengagumkan dibandingkan satelit, pesawat, ataupun benda-benda langit lainnya. Lalu bagaimanakah peristiwa perjalanan Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW? Seperti apa peristiwa yang dilihat Nabi SAW saat itu? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Pemirsa beriman, sebuah peristiwa perjalanan yang dialami Nabi Muhammad SAW bukan hanya menembus ruang angkasa di sekitar bulan, namun meluncur hingga ke ufuk yang tinggi, melewati sistem planet, menerobos ruang langit yang luas, berlanjut ke gugusan bintang Bima Sakti, dan mengarungi semesta alam hingga sampai di sebuah ruang yang dibatasi oleh ruang yang tak terbatas. Rasulullah Muhammad SAW pun sampai di tempat yang disebut dalam Al-Quran sebagai Sidratul Muntaha, sebuah ruang mutlak yang dilukiskan dalam firman Allah. Dan dia, Muhammad, berada di ufuk yang tertinggi. Quran Surah An-Najm ayat 7. Perjalanan Isra Mikraj bukanlah perjalanan biasa, butuh persiapan fisik dan jiwa yang sempurna. Maka sebelum diberangkatkan malam itu, Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Saat itu beliau berbaring di antara paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan sepupunya, Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israel datang menghampiri beliau dan membawanya ke arah sumur Zamzam. Di sumur Zamzam, para malaikat merebahkan tubuh Rasulullah SAW. Kemudian, Jibril alaihissalam membelah dada Rasul hingga ke bawah perut. Jibril berkata kepada Mikail, "Ambilkan nampan dengan air Zamzam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Jibril alaihissalam mengeluarkan hati Rasulullah yang mulia, lalu menyucinya 3 kali. Kemudian didatangkan sebuah nampan emas yang dipenuhi hikmah dan keimanan, lalu dituangkan ke dalam hati beliau. Maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu, dan kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril menutup kembali dada Rasulullah SAW. Entah apa jadinya jika bekal ini tidak diberikan pada Rasul SAW sebelum perjalanan. Perjalanan ini benar-benar harus mengandalkan hati dan keimanan sempurna, tanpa keraguan sedikit pun. Sebab, ini adalah perjalanan yang tidak biasa, sulit diterima oleh akal manusia. Perjalanan Isra Mi'raj pun harus menghadirkan hati di atas segalanya. Maka perjalanan pun dimulai. Perjalanan ini dicatat dalam berbagai riwayat. 16 sahabat mulia meriwayatkan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW. Salah satunya penuturan Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi buraq, seekor hewan yang lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bagal. Langkah hewan itu sejauh mata memandang. Aku menungganginya dan Jibril alaihissalam mendampingiku. Aku pun pergi. Di sebuah tempat, Jibril berkata, 'Turunlah, sholatlah di sini.' Aku pun turun dan melakukan sholat. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi sholat? Engkau tadi sholat di Taibah atau Madinah, di sanalah tempat hijrahmu nanti.' Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, 'Turunlah di sini dan sholatlah.' Aku pun melaksanakan permintaannya. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah engkau di mana tadi engkau sholat? Engkau sholat di Thursina, di mana Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa alaihissalam.' Setelah melanjutkan perjalanan, Jibril berkata, 'Turunlah di sini dan sholatlah.' Aku pun turun dan sholat. Setelah itu Jibril berkata, 'Tahukah di mana engkau tadi sholat? Engkau sholat di Bethlehem, tempat kelahiran Isa alaihissalam.' Setelah itu aku memasuki Baitul Maqdis. Di sana semua Nabi alaihissalam dikumpulkan untuk bertemu denganku.
Jibril kemudian membawaku ke depan untuk menjadi imam. Aku pun lalu mengimami mereka. Jibril alaihissalam lalu datang menghampiriku dengan membawa cawan berisi arak dan cawan berisi susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril memintakan dibukakan pintu langit. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga langit bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril alaihissalam menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan aku bertemu dengan Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Lalu kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga langit bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril alaihissalam menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan aku bertemu Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria shalwatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikanku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga langit bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril alaihissalam menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan aku bertemu Yusuf alaihissalam. Beliau telah diberi separuh dari ketampanan. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga langit bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril alaihissalam menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan aku bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril alaihissalam menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan aku bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau telah diberi separuh ketampanan. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga langit bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan aku bertemu Musa alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Penjaga langit bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan aku bertemu Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daun seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar.
Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Kemudian aku turun menemui Musa alaihi salam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, 50 salat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya aku telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka aku pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 salat. Kemudian aku kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 salat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus-menerus aku pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa alaihi salam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 salat sehari semalam. Setiap salat pahalanya 10, maka semuanya 50 salat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian aku turun sampai aku bertemu dengan Musa alaihi salam, sambil aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka aku pun berkata, sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Nah pemirsa, itulah bagaimana dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Peristiwa maha dahsyat yang menjadi titik tolak perubahan sejarah Islam. Sebuah peristiwa perjalanan yang dialami Nabi Muhammad SAW bukan hanya menembus ruang angkasa di sekitar bulan, namun meluncur hingga ke ufuk yang tinggi. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran berharga tentang keimanan, ketakwaan, dan keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj mengajarkan kita pentingnya salat sebagai tiang agama, sekaligus mengingatkan bahwa tidak ada batas bagi kekuasaan Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk terus meningkatkan keimanan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa pemirsa untuk terus belajar, memahami, dan menghayati keindahan ajaran Islam. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.